Nih bisa dilihat sahabat. Ini ada tempat pengimamannya juga. Ada tempat pengimaman. Ini masih kayu. Ini sempat dibakar juga Ustadz. Menurut informasi beberapa tahun yang lalu. Ini ada bekas bakaran sahabat nih. Bisa dilihat ya. Dilempar batu sama orang-orang di sekitar tempat ini. Disinilah tempat Rasulullah berdoa dan bersandar di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Taif. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya kebetulan bersama Ustadz siapa? Muhammad Rashidi ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman, khususnya para jemaah haji dan umroh yang pernah berkunjung ke Kota Taif, atau teman-teman yang menonton video saya yang menanyakan di mana sih letak sebenarnya Rasulullah saat beristirahat dan menyandarkan sikunya di sebuah batu sehingga batu itu ada bekas siku, dan tempat ini sehingga disebutnya sekarang Masjidku. Oleh sebab itu sahabat, nanti saya akan tunjukkan tempatnya di mana, yang mana saya mendapatkan referensi tempat tersebut dari salah satu ulama yang ada di Indonesia, yaitu Habib Novel Al-Idrus. Beliau juga pernah ke sini dan beliau juga pernah menunjukkan tempatnya di mana. Kita akan tunjukkan dulu sahabat ya. Oke sahabat, sebelum kita masuk ke dalam, jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe, dan share ke media sosial kalian semua, supaya semakin banyak orang yang mengetahui tempat-tempat yang bersejarah yang ada di Arab Saudi, khususnya sekarang yang di Kota Taif ini, dan juga supaya saya lebih semangat untuk memberikan informasi terbaru dari Arab Saudi. Oke sahabat, kita masuk ya ke dalam ya. Oke, ini sahabat pintu dari Masjidku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tafli abwaab rahmatik. Kita bisa dilihat sahabat ya. Ini memang gelap Pak ya. Tidak ada apa? Lampu. Tidak ada lampu, cuman sudah banyak perbaikan kayaknya. Sudah mulai bagus ya. Kita sholat tahiyatul masjid dulu sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut nanti. Alhamdulillah sahabat, kita sudah sholat. Ini adalah sebenarnya ini bukan masjid Ustadz ya. Bukan masjid sebetulnya ini bukan masjid. Ini adalah tempat awalnya ini adalah tempat di mana Rasulullah beristirahat, dan beliau karena sudah banyak luka yang dilemparin batu karena dilempari batu oleh Bani Thaqif atau orang Taif, sehingga beliau beristirahat di tempat ini. Menurut sejarah, tempat ini sahabat berada di antara perkebunan anggur, yang mana Rasulullah di sini juga akhirnya bertemu dengan salah satu budak, yaitu yang bernama Adas. Sebenarnya yang melihat Rasulullah pertama yaitu Utbah bin Rabi'ah, yang memiliki budak bernama Adas dan menyuruh budaknya untuk memberikan air dan anggur kepada Rasulullah. Dan yang kita mau pertunjukkan sekarang yaitu di mana sih Rasulullah beristirahat di Masjidku ini. Karena kenapa sahabat? Kalau masjidnya ini dilihat dari luar sudah banyak orang yang melihat, tapi untuk tempat tempat bersandalnya Rasulullah itu sendiri, itu masih banyak orang yang tidak tahu. Dan sekali lagi saya melihat tayangan video yang ditunjukkan oleh Habib Novel Al-Idrus. Bisa dilihat nih sahabat ya. Ini kita akan menuju ke tempat di mana Rasulullah beristirahat. Coba Ustadz, di mana Ustadz yang dilihat Ustadz kemarin waktu apa? Waktu video Habib Novel, di mana Ustaz yang ditunjukkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat-sahabat semua, utamanya para subscriber Faiz Slamet ya. Faiz Slamet, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu amin, wa ta'ala. amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga diberi rezeki yang barokah. Amin. Diberi kesehatan. Amin. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Para sahabat semua, di sini alhamdulillah di bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya bulan Maulid.
Betul. An-Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan Maulid. Alhamdulillah, saya di sini bisa nyampe ke tempat peristirahatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat syafaat Amin, dan amin. ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat semua, yang saya ingin jelaskan di sini ini sebetulnya bukan masjid, cuman ini peristirahatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dilempar batu. Setelah dilempar batu sama orang-orang sekitar sini, bukannya disambut dengan tola al-badru alaina, malah beliau dilempar batu sama orang-orang di sekitar tempat ini. Disinilah tempat Rasulullah berdoa dan bersandar di tempat ini. Mungkin kira-kira begini, menurut riwayat beginilah, di tempat inilah Rasulullah berdoa dan mengadu isi hatinya Atas kelemahannya ya. Kelemahannya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang sudah menimpanya dapat ada jalan keluar dari itu semua, sambil bersandar di sini. Insya Allah menurut riwayat inilah tempat bersandarnya Rasulullah SAW. Dan memang ini letaknya lebih tinggi dari yang lain ya. Ini agak tinggian sedikit, Ustaz. Iya, betul. Ini rata sahabat di bawah. Jadi ini memang pas untuk siku gimana Ustaz? Untuk ya kayak gini. Gini. Masya Allah, Di Masya sinilah Allah. Rasulullah beristirahat dan berdoa, melemahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Makanya ini dinamakan Masjid Tekuk karena bertekuk seperti ini. Dan ini juga sahabat di sini Rasulullah juga mendoakan, walaupun pada waktu itu umatnya sudah berbuat aniaya kepada Rasulullah, masih mendoakan. Mudah-mudahan ada keturunan dari Bani Thaqif, orang Taif yang memeluk agama Islam ya. Masya Allah. Padahal beliau sudah disiksa Ustaz ya. Iya, sudah disiksa. Ya begitulah Rasulullah. Betul. Meskipun dianiaya, bahkan sama pamannya juga dianiaya, Rasulullah tidak pernah dendam ataupun sakit hati. Betul. Bahkan melihat orang Taif menganiaya Rasulullah sampai dua malaikat yang menghuni gunung di sini tidak terima, bahkan sampai menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya Rasul mengizinkan akan saya angkat dua gunung yang ada di kota Taif ini, akan saya hujamkan kepada Bani Thaqif katanya. Saking tidak terimanya. Bahkan di dalam Al-Quran itu juga Ustadz, yang saya pernah baca, bahwanya Rasulullah pada saat peristiwa di kota Taif ini, beliau di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Rasulullah masih membela umatnya, ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku. Beliau melakukan itu karena ketidaktahuannya katanya. Ya Allah. Jadi inilah tempat yang paling bersejarah. Mudah-mudahan sahabat-sahabati kita semua juga bisa berkunjung ke tempat ini untuk lebih mengenal bagaimana perjuangan Rasulullah, bahwa Islam itu tidak semudah membalikkan telapak tangan Pak ya, untuk menyebarnya terutama sampai ke Indonesia. Mudah-mudahan kepada semua, utamanya orang Indonesia yang belum nyampe ke tempat-tempat yang bersejarah, utamanya tempat ini, tempat peristirahatannya Rasulullah SAW, mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi rizki yang berkah, yang bertambah, sehingga bisa nyampe ke kota Mekah. Kalau cuman nyampe ke kota Mekah tidak bisa berziarah ke tempat ini, menurut saya kurang afdol. Betul. Kurang serg lah. Iya, betul. Dan di sini juga karena tempat bersandarnya siku Rasulullah, sehingga masjid ini disebut dengan Masjid Ko ya. Atau Masjid Siku, artinya Masjid Siku. Karena bertekuk seperti ini, Pak. Betul. Makanya dinamakan Masjid Ko. Iya, betul, ya Allah. Kita bisa lihat juga sahabat, ini daerah sekitar bentuk-bentuknya sama sih, karena ini sekarang dibentuk masjid sebagai bentuk mengenang perjuangan Rasulullah. Ya, karena Rasulullah bukan hanya beristirahat di sini, juga sholat seperti di sini juga seperti. Nih bisa dilihat sahabat. Ini ada tempat pengimamannya juga. Ada tempat pengimaman.
Ini masih kayu. Ini sempat dibakar juga Ustadz, menurut informasi beberapa tahun yang lalu. Ini ada bekas bakaran, sahabat nih, bisa dilihat ya. Mudah-mudahan sekali lagi tempat ini tetap utuh sehingga anak cucu kita bisa menyaksikan juga ya. Ini sempat dibakar, bisa dilihat sahabat. Bekas bakaran ya. Ini Masya Allah. Jadi sekali lagi untuk sahabat-sahabat, kita tidak ingin mengkultuskan suatu tempat, tapi minimal kita juga mengetahui tempat-tempat yang bersejarah supaya kita lebih cinta lagi kepada Rasulullah, lebih memaknai lagi perjuangan Rasulullah. Ya. Sering-seringlah berziarah dan perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Supaya kita lebih cinta kepada Rasulullah. Ini sahabat ya, bekas bakarannya ini. Ini sudah mulai dicat ya. Ya Allah. Tuh bisa dilihat sahabat. Renovasi Pak ini Pak. Iya, udah mulai direnovasi ini. Sekali lagi sahabat, saya tidak bermaksud lain pergi ke tempat ini. Saya hanya ingin menjawab penasaran dari sahabat-sahabati tentang seperti apa sih kondisi di dalam Masjid Qo, di mana sih Rasulullah menyandarkan sikunya, menurut riwayat, menurut sejarah di tempat itu. Wallahu a'lam. Yang jelas kita memberitahukan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Tentunya kita ambil referensi dari para alim, para ulama Ustadz ya. Masya Allah. Dan di tempat ini memang Rasulullah di kota Taif ini Ustadz, kota Taif ini termasuk kota nomor 2 yang paling bersejarah bagi Rasulullah. Pertama kota Mekah kelahirannya, nomor 2 kota Taif ini, karena selain Rasulullah pernah berdakwah di sini, Rasulullah juga pernah dibesarkan di sini waktu kecil. Rasulullah pernah dibelah dadanya di kota Taif, yaitu pada saat dibawa oleh ibu susuannya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Jadi ini penuh sejarah, dan di sini menjadi tempat yang mana Rasulullah jadi tempat saksi ya, yang mana Rasulullah sangat mencintai umatnya, sehingga walaupun umatnya sudah berbuat aniaya, tapi Rasulullah masih mendoakan mudah-mudahan umatnya walaupun sekarang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi anak cucunya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi sahabat, disinilah salah satu bentuk kesabaran Rasulullah, kecintaan Rasulullah. Apa hikmah yang patut kita ambil dari tempat ini, dari perjuangan Rasulullah? Hikmah yang pertama, pada waktu Rasulullah ada di sini dan disiksa oleh orang Taif dengan luar biasa, dilempar dengan darah yang sudah mulai keluar, dan malaikat menawarkan untuk menghukum orang Taif dengan cara mengangkat 2 gunung dan akan dihujamkan kepada Bani Saqif atau kepada orang Taif. Namun Rasulullah masih membelanya. Seandainya Rasulullah mengizinkan, mungkin sekarang sudah tidak ada orang Taif, semuanya sudah musnah. Namun berkat doa dan kesabaran Rasulullah, sekarang tidak ada satupun orang Taif yang memeluk agama kecuali agama Islam. Dulu gagal, tapi dengan berkat doanya Rasulullah, sekarang orang Taif semua beragama Islam. Sekali lagi, tidak harus kedoliman harus dibalas dengan kedoliman, namun dengan doa dan kesabaran itu akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih berharga, yang lebih bermanfaat. Buktinya Rasulullah walaupun beliau gagal pada waktu itu, tapi sekarang Masya Allah sukses luar biasa. Apa hikmah yang nomor 2? Dengan mengenal kembali bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana penderitaan Rasulullah, bagaimana kesungguhan Rasulullah dalam mensiarkan Islam, dalam menyebarkan agama Islam. Mudah-mudahan dengan mengetahui hal itu, kita lebih cinta lagi kepada Rasulullah SAW. Kita makin merindukan lagi Rasulullah, dan kita semakin banyak untuk mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat bisa dipersatukan dengan Rasulullah, bisa dipertemukan dengan Rasulullah, yaitu di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi sahabat, inilah tempat yang sangat bersejarah bagi Rasulullah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekiranya bermanfaat, silahkan share, like, comment, and subscribe ya, supaya video ini lebih menyebar, lebih banyak orang yang mengetahui, dan saya juga lebih semangat untuk memberikan informasi terbaru dari kota Taif, tepatnya dari Masjid Qo. Bersama saya Faiz Slamet dan Ustadz Muhammad Rosidi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.